Nah, itu saya bergabung di RAPP tahun 2015. Tahun 2015 ya. Jadi itulah pertama kali saya menginjakkan kaki saya di Pangkalan Kerinci. Kemudian saat kawan-kawan saya, biasalah kalau saya kan engineer development trainee ya. Kalau di RAPP kan ada program trainee, saya juga trainee angkatan 4. Nah, kalau kawan-kawan yang lain itu cita-citanya pada mau masuk BUMN semua. Saat saya diajak mereka, nggak daftar ke PLN, nggak daftar ke Pertamina gitu. Nggak lah, sama aja. Karena memang saat saya masuk RAPP, saya sudah mencanangkan, saya cuma 5 tahun di sini. Saya hanya 5 tahun di RAPP dalam rangka untuk mencari pengalaman, mencari belajar bagaimana cara sebuah perusahaan dijalankan. Karena kalau kita nggak masuk ke perusahaan, ya kita nggak tahu gimana cara perusahaan besar dijalankan. Kita harus masuk ke sana dulu. Di sanalah saya tahu banyak hal tentang continuous improvement, kemudian manajemen manajerial SDM-nya, kemudian bagaimana cara perusahaan besar dijalankan lah. Kalau kita mau punya perusahaan besar, tentu kita harus belajar dulu dengan yang sudah punya perusahaan besar. Kemudian tahun 2022, ya 2022 tahun lalu, lebih 2 tahun saya resign dari RAPP. Saya resign dari RAPP karena memang setelah 7 tahun bekerja di RAPP, waktu saya udah nggak sempat lagi Pak, start semua. Udah apa ya? Karena lagi banyak proyek di RAPP ya tahun lalu. Jadi sering pulang malam, lembur. Ya kita kan sebagai pekerja saat itu mau nggak mau kita memang harus ikuti. Itu sebagai bentuk profesionalisme gitu. Kita nggak bisa juga setengah hati kerja, walaupun kita seharusnya bekerja. Maka saya ada 2 pilihan, mau lanjut dengan meninggalkan aktivitas di luar atau keluar dari sini dan melanjutkan aktivitas di luar. Nah, akhirnya saya pilih keluar dan melanjutkan aktivitas saya di luar. Karena di tahun 2020 ya saya juga bersama abang ipar saya kan Ustadz Tengku Rusmanuddin. Rusmanuddin ini adalah abang ipar saya. Bagi yang belum tahu mungkin ya, Ustadz Tengku Basaruddin, Ustadz Tengku Rusmanuddin itu abang ipar saya. Nah, jadi di tahun 2020 itu kami mendirikan yayasan Raudatul Quran. Nah, itu kami mendirikan pesantren, pondok pesantren di Kelurahan Pelalawan. Nah, di situ kami sebenarnya kalau saya ditunjuk diamanahkan sebagai ketua yayasan oleh abang-abang ipar saya, dan di sana emang semangat kita adalah untuk mendirikan pondok pesantren. Dan saya sebagai ketua yayasan, secara finansial ya saya masih mencari kemapanan lah. Saya sampai sekarang pun masih mencari kemapanan gitu. Cuma levelnya mungkin sudah lebih mudah. Dan di situ saya sebagai ketua yayasan, ya karena saya basicnya adalah manajerial, saya bisa memanage beberapa hal, maka saya mengatur prioritas pembangunan pondok pesantren ini. Apa yang jadi pokok-pokok yang harus ada pesantren, nah itu yang kita fokuskan. Misalnya masjid, asrama, ruang kelas, MCK-nya, itu yang pokok-pokok yang harus disediakan. Nah, kita fokus dengan hal pokok tersebut. Kebanyakan kita nggak fokus Pak, Ustaz semua. Kita mau bangun masjid, tapi udah berangan-angan pengen yang keramiknya seperti ini. Baru mulai panjang, tapi udah berangan-angan pengen gapura pesantrennya seperti ini. Nah, itu yang saya jaga, saya usahakan agar kami dalam pembangunan pesantren bisa fokus dengan proses-proses pembangunan pesantrennya. Dan alhamdulillah setelah 3 tahun, sekarang udah jadi masjid, luasannya lumayan luas. Kemudian juga sudah ada asrama putri dengan satu gedung asrama putri ya, satu gedung. Dalam satu gedung itu ada 3 kamar, kemudian sudah ada gedung asrama putra juga, dan dengan beberapa fasilitas penunjang lainnya. Kemudian selain di situ, saya juga aktif sekarang jabatannya sebagai manajer koperasi karyawan PT RAPP. Jadi begitu saya keluar dari RAPP, karena sebelumnya saya setahun sebelumnya sebagai pengurus, saya sebagai sekretaris di koperasi karyawan RAPP, saya keluar kan nggak bisa jadi pengurus lagi. Karena sebelumnya pun setahun belakangan yang buatin usaha di Kopkar saya, ya udah kawan-kawan tuh bilang, kalau nggak mau kok kerja di dalam ya udahlah di sini aja lah kerja gitu kata dia.
Ditawarkan sama mereka. Kita kan juga lagi nggak ada manajer. Nah, saya kemudian diminta oleh kawan-kawan untuk jadi manajer di Koperasi Kawan PT RAPP. Di Kopkar itu pun ya sama. Saya juga melakukan beberapa apa ya, perbaikan-perbaikan, kemudian membuat beberapa usaha baru sehingga membuat Koperasi PT RAPP ini menjadi lebih hidup lah aktivitas usahanya. Yang sebelumnya hanya ya unit simpan pinjam, kemudian sekarang saya kembangkan dengan beragam usaha lainnya. Termasuk mungkin yang sering ngopi Sejiwa Cafe yang di Kerinci apa di Jalan Kasia. Nah, itu saya yang buatkan, itu punya Koperasi Karung PT RAPP. Nah, kemudian kita juga sudah punya minimarket di Tonsek 2 dan kita juga sekarang sudah mulai dipercaya oleh manajemen karena sebelumnya Koperasi RAPP itu nggak dapat apa ya istilah itu udah lama nggak mendapat kepercayaan mengelola beberapa job di dalam dan sekarang sudah mulai ada lagi. Nah, disitulah saya membuktikan bahwasanya saat kita mampu memperbaiki perform usaha, otomatis insya Allah akan memunculkan peluang-peluang usaha baru lainnya. Kemudian di Basmat juga sama. Di Basmat saya lebih basic lagi. Saya dikasih amanah itu di tahun 2020 pas awal-awal Covid ya. Awal-awal Covid sangat banyak tantangannya dan sangat banyak dinamikanya. Karena di Basmat memang betul-betul dari nol. Kalau di Kopkar saya udah ada tim, udah ada accounting, udah ada HR-nya, sudah ada tenaga-tenaga ahli lainnya lah. Kalau di Basmat saya betul-betul membangun tim dari nol. Banyak hal yang sudah saya saya rubah, saya perbaiki, dan karena emang hasil evaluasi dari masalah-masalah sebelumnya. Seperti pernah saya dulu buat sistem distribusi center karena melihat Indomaret dengan begitu banyak bisnisnya, toko-tokonya, dan mereka menerapkan sistem distribusi center. Ternyata itu tidak serta-merta bisa kita langsung aplikasikan untuk bisnis yang masih kecil. Karena saat bisnis tersebut masih kecil, hanya menimbulkan cost yang sangat besar untuk operasional kita. Sehingga seperti yang kata Dr. Anda tadi, nggak efisien bisnis kita. Bisnis kalau nggak efisien, maka marginnya pun jadi kecil. Bahkan bisa jadi rugi. Nah, makanya setelah 2 tahun saya mencari beragam alternatif, dan ya sekarang juga setelah hasil evaluasi saya pun membuat langkah-langkah perbaikan baru lainnya, dan mudah-mudahan bisa semakin baik lagi ke depannya. Karena emang bisnis seperti itu ya, nggak ada bisnis yang masalah perbaiki dah lancar, nggak ada bisnis seperti itu. Bisnis itu selalu harus ada perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan. Oke, mungkin itu sedikit pengantar Ustaz ya. Sekarang itu saya kalau untuk tim anggota yang saya kelola itu di Basmat ada 23 orang, di Kopkar RAPP itu di kafe ada 7 orang, di bisnis transport ada 3 orang, di office-nya ada 7 orang, kemudian di minimarketnya ada 4 orang, dan ya mungkin ada sekitar 40 orang yang saya kelola sekarang. Oke, lanjut. Oke, next. Nah, ini kenapa harus dai entrepreneur? Sebenarnya tadi dari Pak Ada udah sangat banyak menjelaskan, dan mungkin ini hanya versi saya nanti ya. Jadi ini mungkin hanya sebagai penambah. Kenapa kita harus jadi dai entrepreneur? Karena kita lihat realitanya saat ini, dai-dai kita, ustadz-ustadz kita, yang kadang saya pun tidak menyangka seperti itu keadaannya. Saya tidak menyangka dari segi aspek-aspek ekonominya masih butuh banyak perbaikan ataupun bantuan. Maka inilah pentingnya kita harus menjadi dai yang entrepreneur. Yang pertama, Ki, silakan. Nah, ini memperkuat fondasi. Kenapa saya bilang memperkuat fondasi, semua? Karena memang kalau kita nggak punya uang, itu tadi gimana cara kita mau menyampaikan dakwah ini? Kalau motor kita nggak ada bensin, gimana cara kita datang ke Kecamatan Pelalawan sana lah misalnya untuk menyampaikan dakwah? Kalau kita mengharapkan yaitu tadi amplop yang diberikan oleh pengurus masjid atau oleh panitianya, tentu itu hanya akan menjadi sebuah kekecewaan nantinya bagi kita kalau seandainya jumlah yang kita harapkan tidak sesuai.
Nah, makanya pentingnya kita untuk menjadi dai entrepreneur agar kita bisa memperkuat fondasi kita, agar kita bisa menjadikan dakwah kita itu betul-betul ajang untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam membangun pesantren pun jujur saja tidak selamanya itu hasil infak. Saat kami membangun pesantren yang sekarang di Kecamatan Pelalawan, nggak seluruhnya itu adalah infak. Kadang kami pun harus, ya itu tadi, harus memberikan talangan gitu. Harus Manudi tidak banyak juga talangannya gitu ya. Kalau saya udah nggak saya hitung lagi berapa yang saya talangan gitu. Karena emang udah memang inilah jalannya. Saya diberikan kemudahan untuk berpikir untuk bisa memiliki beberapa usaha, sehingga saat ada kekurangan-kekurangan, sedangkan progres pembangunan pesantren ini harus jalan, ya udah kita berikan aja apa yang ada sama kita. Makanya dalam jangka 3 tahun fasilitas-fasilitas pokok di pesantren itu sudah tersedia, walaupun dengan dengan kualitas yang biasa-biasa saja, nggak yang mewah-mewah kali, tapi ada, bisa digunakan oleh santri-santri kami. Nah, makanya kalau seandainya nggak ada salah satu kami yang bisa membantu secara finansial progres pembangunan pesantren ini, tentu akan menjadi proyek-proyek rumah ibadah mangkrak lainnya. Karena berapa banyak yang kita lihat pembangunan rumah ibadah yang akhirnya karena tidak punya prioritas pembangunan, mangkrak dia jadinya. Karena nggak bisa menentukan mana yang penting, mana yang sangat penting. Karena sebetulnya semuanya penting gitu kan. Tapi mana yang sangat penting itu yang harus kita tentukan. Oke, kemudian yang berikutnya. Nah, ini sebenarnya yang kedua ini memperkuat posisi. Kurang i-nya, mungkin tidak tercopy tadi. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Dr. tadi juga ada ilustrasinya, bahwasanya bagaimana dengan kemampuan entrepreneur tadi, dengan kemampuan finansial yang kita miliki, itu akan membuat dakwah kita pun akan semakin kuat. Yang seperti singgung sama tadi, pergi ceramah pakai Supra dengan Supra GTR-nya produk itu kan beda. Supra X dengan Supra GTR. Supra GTR ini mobil mewah keluaran Toyota ya kalau nggak salah. Itu beda. Apa yang kita sampaikan itu mungkin akan menjadi apa ya? Akan menjadi lebih didengar oleh audiens kita ataupun oleh jamaah kita yang mendengarkan ceramah kita. Makanya kemampuan finansial akan memperkuat posisi. Seperti saya pun sekarang dengan posisi saya sebagai manajer koperasi ekonomi PT RAPP, kalau dulu biasanya saya nunggu antri di bank, disuruh nunggu lama gitu kan. Kalau sekarang jumpa sama kepala cabangnya, disuruh saya naik ke atas. Mau ngapain bang? Kata, ya di bank mana lah. Saya kenal semua sekarang dengan pimpinan cabang bank yang ada di Kerinci ini. Mau ngapain bang? Katanya, mau cariin dana yayasan. Ayo sini lah, biar saya bantu. Ya makanya itu emang mau nggak mau memang itu menentukan Pak Ustaz semua. Makanya saat kita sudah bisa, mungkin seperti Pak Anda juga kalau datang ke BSI mungkin seperti itu juga gitu. Udah emang dia akan memperkuat posisi kita di tengah-tengah masyarakat ataupun di tengah komunitas kita. Sehingga apa yang kita sampaikan itu menjadi lebih kena ke jamaah ataupun orang yang menjadi target dakwah kita. Kemudian yang ketiga, memperkuat amal. Selama ini mungkin amal kita baru sekedar zikir, berdoa, kemudian ya bantu dengan tenaga. Tapi saat kita punya uang lebih, harta kekayaan yang berlebih, tentu amal kita akan jauh lebih banyak lagi yang bisa kita bantu. Membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan madrasah, membantu pembangunan pesantren, membantu saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan, membantu fakir miskin, membantu duafa. Itu tentu akan menjadi amal tambahan yang akan mempermudah kita. Makanya kalau dibilang orang kaya itu hisabnya lama kan Ustaz? Ya emang lama, cuma kalau memang penggunaan dananya semua untuk kepentingan umat, ya lama tapi nanti surganya paling atas gitu ya. Surga Firdaus. Ya sebut ya. Nah, soalnya saya segan, saya takut salah ngomong saya tadi. Ini guru semua soalnya kan.
Saya takut-takut salah ngomong juga. Entah surga yang mana yang nomor satu, takutnya saya nggak suka Firdaus pula kan. Beda namanya mana tuh. Kemudian yang keempat, nah memperkuat daya pikir. Karena sejatinya kan dalam berentrepreneurship itu kita dituntut untuk selalu berpikir, Ustaz. Kita dituntut untuk selalu mengevaluasi, kita dituntut untuk selalu memperbaiki. Dan itu memang berjalan terus, tidak ada habisnya. Sejak saya pertama kali membuka Basmat sampai sekarang, saya masih terus berpikir untuk memperbaiki. Karena memang perbaikan itu nggak ada habis-habisnya, nggak ada selesai-selesainya. Itu dalam dunia apa. Dan saat kita sudah memiliki daya pikir yang kuat seperti itu, otomatis saat kita berdakwah pun akan menular dengan sendirinya. Kita bisa jadi lebih kritis dan kita juga bisa jadi lebih bisa dibilang terhadap segala fenomena alam, fenomena ataupun dinamika di tengah masyarakat, kita bisa lebih bijak dalam menyikapi pandangan dari masyarakat tersebut. Contohnya sekarang kan saudara-saudara kita di Palestina, di jalur Gaza yang sedang dibombardir oleh Israel, dan masih aja ada saudara-saudara kita Muslim yang menganggap itu tidak real. Itu faktanya. Nah makanya saat kita menjadi entrepreneur, tentu kita akan lebih bijak dalam menyikapi hal-hal seperti ini. Kemudian yang berikutnya, memperluas wawasan. Nah, karena entrepreneurship ini akan membuat kita bertemu dengan banyak orang dan kita akan berkomunikasi dengan banyak orang, otomatis itu akan menambah wawasan kita juga tentunya. Oke, lanjut Ki. Nah, jadi kemarin Kiki ada buat apa ya? Ada buat survei. Nah, itu memang berdasarkan permintaan saya. Kenapa saya minta buat survei? Ya karena saya sebagai praktisi, saya nggak tahu apa masalah dari bapak-bapak semua yang menjadi kendala dalam mulai usaha. Karena emang di sini fokusnya adalah bagaimana kita merangsang dai-dai kita, usaha-usaha kita agar mulai untuk berwirausaha ataupun berentrepreneur. Tentu saya butuh data dulu. Apa-apa aja yang menjadi masalah utama, dan ada 7 permasalahan utama yang menurut kami itu bisa jadi dasar untuk dilempar ke dai-dai kita, dan ternyata hanya 3 permasalahan yang mendapat respon dan memiliki responden terbanyak. Yang pertama itu tidak memiliki modal atau dana awal. Yang kedua, tidak memiliki kapasitas ilmu yang cukup. Dan yang ketiga, takut tidak berhasil atau rugi. Nah, saya udah prediksi pasti tidak memiliki modal itu akan jadi yang paling nomor 1. Makanya saya minta Kiki di nomor respon di surveinya taruh di urutan terakhir. Tapi tetap dia jadi yang pertama gitu. Tetap dia jadi yang pertama. Saya udah prediksi pasti akan itu yang jadi masalah utama. Nah makanya Bapak Ibu, saya pun jadi bisnis ini kan atau berwirausaha ini tadi, kalau dengan yang saya jalankan sekarang, saya sebagai praktisi, saya belum mengeluarkan dana saya. Saya belum mengeluarkan dana, justru saya yang diberikan dana untuk mengembangkan usaha. Yang saya punya baru skill. Saya pun belum punya usaha yang betul-betul saya kelola sendiri untuk kemudian hasilnya itu all out untuk saya semua. Nggak punya. Karena memang fokus saya dari awal adalah saya ingin belajar sebanyak-banyaknya selagi masih muda, Pak. Saya ingin belajar sebanyak-banyaknya. Karena itu tadi, kalau orientasinya adalah langsung profit, langsung dapat untung yang besar, tentu itu setelah proses bertahun-tahun. Nggak bisa instan dan harus proses belajar yang cukup lama. Maka dari 3 permasalahan ini, menurut saya memang modal, dana awal, dan tidak memiliki posisi ilmu yang cukup, takut tidak berhasil ataupun rugi, semua ini adalah masalah-masalah yang muncul karena kita tidak mengeksplor kemampuan diri kita sendiri. Tidak ada modal, ini sebenarnya bisa diakalin kalau kita betul-betul mau memulai usaha. Kemudian tidak memiliki kapasitas ilmu yang cukup, ya ini memang tinggal belajar aja. Tapi kalau kita nggak memulai, kapan kita mau belajar? Kalau kita nggak mulai, kapan kita mau belajar? Dan ataupun takut tidak berhasil atau rugi, ya namanya bisnis,
resikonya kaya, apa? Iya, resikonya kaya gitu. Kalau nggak kaya rugi dia, itu aja. Emang itu resikonya kaya. Kalau rugi itu udah pasti, tapi resikonya kaya. Gitu. Jadi rugi itu nggak perlu ditakutkan, karena kalau kita berani memulai bisnis itu udah pasti rugi. Cuma resikonya kita kaya kalau itu berhasil. Lanjut Ki. Oke, dari mana harus mulai usaha? Nah, ini saya coba bantu Bapak usaha-usaha semua. Mungkin ada yang sudah mulai berpikir untuk memiliki usaha, tapi gimana sih cara mulai awalnya gitu? Ataupun sudah ada usaha nih, tapi apa yang harus saya perbaiki ataupun apa yang harus kita perhatikan? Oke, lanjut Ki. Sama. Nah, jadilah reseller. Ini kalau kita betul-betul belum punya ilmu, kalau kita betul-betul belum istilahnya nggak punya modal, kita hanya punya semangat, punya tenaga dan mau belajar, jadilah reseller. Siapa kawan kita yang punya produk? Misalnya Ustaz Mazuri punya mobil rental, jadi aja reseller, sewa rentalnya Ustaz Mazuri, promosikan. Nanti kalau dapat Ustaz, ana 50.000 ya. Kan nggak ada masalah seperti itu. Nggak ada masalah. Ustaz Mazuri dapat untung, ya misalnya Ustaz Usmanuddin yang jadi reseller apanya, jasa rental mobilnya, dia juga dapat untung. Seperti itulah bisnis. Modal repost. Ya buat aja akarnya seperti itu, kan nggak ada masalah. Kan nggak ada masalah. Misalnya ada mungkin yang punya produk kue gitu kan. Kita kan nggak harus malu kita posting bisnis kawan kita kan. Saya sering kok posting bisnis kawan gitu. Ada yang punya produknya kue bolen gitu kan, misalnya. Habis itu dia pengen expand, tapi dia nggak punya cukup tenaga ataupun nggak punya cukup sumber daya manusia ataupun nggak punya uang untuk membayar anggota gitu misalnya. Ya udah kita aja jadi reseller kue dia, kita bantu posting. Nanti per itemnya saya dapat sekian ya gitu. Kan nggak ada masalah. Makanya saya buat yang pertama itu jadi reseller, karena emang reseller ini kita nggak perlu modal sebetulnya. Karena produknya itu udah ada. Kita nggak perlu modal. Karena kenapa ini yang pertama saya tulis? Ya karena emang permasalahan utamanya nggak ada modal tadi kan. Makanya ini yang pertama saya tulis. Siapa yang punya bisnis jasa travel misalnya, jadi reseller dari jasa travel tersebut. Ada yang punya bisnis bimbel, jadi marketing dari bimbel tersebut. Ada 3 bimbel kawan kita, jadilah marketing ketiga-tiganya. Kan nggak ada masalah, Zat. Gitu. Maka sebenarnya tidak ada modal itu hanya alasan klise untuk kita, karena sebenarnya kita bukan nggak ada modal, tapi malas mulainya aja. Gitu. Oke, yang kedua. Oke. Nah, ini setelah kita jadi reseller, kita jalin komunikasi dengan berbagai distributor ataupun produsen dan konsumen. Reseller tadi kan kita baru ngambil mungkin dari satu produk ataupun dari satu jasa ataupun dari satu brand. Kemudian kita jalinlah, setelah jalan nih, kita pengen punya income lebih, pengen bisa dapat lebih lah gitu kan. Ya udah kita komunikasikan, cari apa yang lagi viral sekarang, apa yang lagi ngetrend sekarang, kita bantu marketingkan produknya. Kemudian dengan kita membangun komunikasi dengan produsen, dengan konsumen, otomatis kita udah punya jalur komunikasi untuk mempromosikan produk-produk tertentu. Jadi pada intinya memang kembali lagi kalau kita mau membangun usaha, jangan malu aja sebenarnya. Jangan malu aja, karena banyak orang yang malu berjualan. Banyak malu, masa Ustadz dalam hati mungkin masa Ustadz jualan kue misalnya gitu. Masa Ustadz posting-posting rental apa? Ya nggak ada masalah gitu. Karena pada sejatinya kan juga imam mazhab kita dulu, Imam Nawawi ya kalau nggak salah juga pengusaha kain ya, kalau nggak salah. Saat dia ngajar ya dia ngajar, setelah dia selesai ngajar ya dia jualan. Dia dagang, nggak ada masalah. Jadi jangan dipisah, dai itu ya dai itu. Kalau menurut saya dai itu dakwah itu bukan sebuah profesi, tapi adalah kewajiban kita sebagai manusia, sebagai umat Islam. Itu adalah kewajiban bagi kita. Maka saat saya pun diminta misalnya untuk bantu kawan-kawan di Al-Ghifari untuk
jadi pemateri di sana atau apa, kita nggak pernah saya nggak pernah minta, kalaupun dikasih saya kasih lagi ke masjid. Gitu. Kemudian yang ketiga, Ki, lanjut. Ki. Lanjut, yang ketiga. Nah, setelah itu bisa memulai dengan bisnis atau produk sendiri. Nah, setelah kita jadi reseller produk dan kita sudah punya rekanan, distributor, produsen, ataupun sudah banyak konsumen yang kita kenal, kita bisa mulai belajar untuk berpikir membuat produk sendiri. Jadi dalam mulai bisnis itu nggak harus punya produk juga saja. Produk sendiri ini artinya bisa berupa brand, bisa berupa bisnis, ataupun bisa berupa apapun lah dia. Yang sebenarnya itu nggak harus membuat produk. Jadi jangan pikir bisnis itu harus kita buat kue sendiri, buat sunlight sendiri. Misalnya sekarang lagi banyak di boykot, atau buat merek apa sendiri, deterjen sendiri, nggak harus seperti itu. Kita bisa hanya jadi retailernya saja, punya banyak produk, kemudian kita atau kita menjadi distributor bagi beberapa. Kan kalau saya lihat ya, mungkin yang tahu ada istilahnya itu sales ngampas gitu ya. Nah itu kan mereka nggak punya produk sebetulnya, nggak punya modal mereka. Modalnya paling kadang cuma badannya aja modalnya, karena mobilnya itu punya tokenya, barang juga punya distributor, dia hanya menyalurkan ini. Dapat dia nanti diambillah margin sedikit. Setelah terjual, ya udah yang nggak laku dikembalikan. Kemudian yang laku diambillah keuntungan untuk dia. Seperti itu aja. Seperti itu aja. Tapi memang kita harus tekun, kita harus kita harus bisa detail gitu kan. Harus berani untuk jalan masuk ke daerah sana, daerah sini, daerah situ. Itu aja poinnya. Kemudian yang berikutnya, nah jadilah bagian dari rantai distribusi barang atau jasa. Kalau selama ini kita hanya menjadi konsumen, berusahalah untuk jadi rantai distribusi. Karena yang membuat yang ada untung itu adalah di rantai distribusi tadi. Misalnya saya di Basmat butuh produk, salesnya nggak pernah datang, Zat. Saya tawarkan kawan saya di Pekanbaru. Dia ada pekerjaan dan dia sering naik saya. Ada peluang usaha enggak? Ada peluang usaha enggak? Nah, inilah kalau mau peluang usaha, carikan produk ini, jualkan ke Basmat, tapi kredit 7 harian. Ya udah, dia tinggal carikan, kirim pakai kargo ke Basmat, setelah 7 hari saya transfer duitnya. Basmat yang untung, dianya untung. Itulah dia menjadi rantai dari menjadi bagian dari rantai distribusi tadi. Seperti itu. Sebenarnya kalau kita yang tinggal di daerah-daerah ini kan daerah luar kota ya. Apa istilahnya? Kalau Pangkalan Kerinci ini, Ustaz, dalam rantai distribusi produk-produk FMCG itu masuk dalam daerah batas luar kota Pekanbaru. Jadi gudang besarnya itu di Pekanbaru. Kalau dia ke Pangkalan Kerinci ini dihitung sebagai keluar kota. Beda dengan Air Mole. Air Mole itu dia sentral di sana karena gudang besar juga banyak di sana. Jadi nggak semua daerah di luar kota Pekanbaru itu sebagai sebagai wilayah luar kota bagi distributor-distributor. Maka di Pangkalan Kerinci lumayan besar peluang untuk bisnis seperti itu, Ustaz. Jadi rantai distribusi aja itu udah menghasilkan untuk usaha-usaha distribusi. Jadi rantai distribusi saja susah pelanjutnya. Jadi rantai distribusi itu udah lumayan memberikan margin ataupun keuntungan untuk usaha-usaha distribusi. Kemudian lanjut Ki, yang kelima. Nah, perbanyak belajar dengan orang yang sudah memiliki usaha. Jadi ya seperti yang disampaikan oleh teman tadi ya, bahwasanya kalau kita mau pengen bisa memulai usaha ya sering-sering nongkrongnya sama orang-orang seperti itu. Tanya gitu kan, misalnya ada ide diskusikan. Ya setelah ada ide diskusikan, coba eksekusi. Karena kalau di era PP itu ada istilahnya plan, do, check, act gitu kan. Rencanakan, kerjakan. Plan, do, check itu artinya dievaluasi. Action itu artinya ya kerjakan lagi hasil evaluasinya. Itu terus muter dia. Nggak pernah selesai dari plan 2 aja. Rencanakan, kerjakan. Nggak ada yang seperti itu bisnis.
Harus setelah dikerjakan harus dicek, harus dievaluasi. Setelah evaluasi nggak berhenti dievaluasi aja. Nggak ada bisnis itu yang evaluasinya udah tutup aja. Nggak ada bisnis seperti itu. Setelah dievaluasi, ya di action lagi, perbaikan. Setelah perbaikan, ya udah buat lagi perencanaan. Kalau seandainya perbaikan kita buat belum berhasil, buat lagi plannya. Apa yang akan kita perbaiki selanjutnya? Action lagi. Seperti itu terus dia muternya, Sa. Oke, lanjut Ki. Yang berikutnya nih, lakukan perbaikan yang berkelanjutan dan terus-menerus. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, dalam bisnis memang harus sering-sering melakukan evaluasi. Harus sering mengevaluasi. Kalau seandainya bisnis kita hanya gini-gini saja, berarti ada yang salah cara kita melakukan evaluasi. Misalnya Ustadz Masuri saya mempunyai rental mobil. Ustadz Masuri merasa bisnis saya kok cuma segini-segini aja gitu kan. Ya berarti Ustadz Masuri baru sampai plan cek. Plan do. Belum ada ceknya, belum ada evaluasinya.